Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, berjumpa dengan saya Nengila Musik Apa Saja. Mungkin di sini saya sedikit ingin menyampaikan rasa kegelisahan saya, mungkin terutama kan gemar dangdut ya. Saya sebagai pecinta dangdut dan selalu saya saksikan itu dari DA1 sampai DA7. Tapi karena mungkin setiap kontes itu, setiap kompetisi itu selalu ada peraturan yang berubah-ubah. Dulu tidak ada GIP, sekarang ada GIP ya. Ya itu kan karena untuk memuaskan penonton dari pihak Indosiarnya itu sendiri. Nah, kabar yang belum sempat beres juga sampai sekarang yang masih beredar di masyarakat luas itu tentang juara yang kedua itu ya Valen ya dari Pamekasan. Itu saya masih bertanya-tanya kenapa dengan gift-nya Valen dan juga gift-nya Tasya. Saya bukan ingin membandingkan atau memojokkan atau bukan tidak menerima kekalahan Valen karena juara 2 ya, karena bagi saya itu kekalahan kemenangan itu sama saja. Yang penting mereka tetap terus semangat dan berkarya ya. Namun yang menjadi rasa kegelisahan saya pribadi guys, alih-alih lagi saweran. Sekarang gini aja, kalau misalkan yang gift-nya ke Valen itu kan selalu tertampil namanya, ada misalkan PT perusahaan apa gitu ya, disebutin gitu namanya, itu jelas. Tetapi kalau misalkan yang nyawarnya ke Tasya itu kan dia tidak ada PT, tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan itu dari siapa, dari mana. Sekarang kita logikanya aja guys, sekarang kalau misalkan seseorang yang kaya banget gitu, yang kaya secara cuma-cuma iseng itu nyawer 80 juta guys, 80 juta itu kasih saweran, itu kasih gift itu ya ke Tasya, tapi tidak ada tampil namanya gitu. Menurut kalian gimana itu? Kalau bagi saya itu nggak masuk akal gitu ya. Mendingan uangnya ya secara nggak percuma juga ya dipakai apa gitu, kalau saya pribadi gitu ya guys. Tapi ya yang namanya juga orang yang berkuasa, siapa saja berhak ya untuk memberikan gift tanpa nama atau apapun itu. Tapi kan ini yang masih menjadi pertanyaan di sini gitu, jangan-jangan yang tidak menampilkan namanya di sawerannya Tasya juara 1 itu, kalau kita bandingkan dengan yang nyawer ke Valen itu kan memang jauh berbeda ya, memang jauh berbeda. Nah, kadang saya berpikir gini, kalau memang benar itu misalkan tidak ditampilkan namanya, ya saya kasihan juga dengan para sultan Madura gitu yang habis-habisan untuk memberikan gift ke Valen gitu ya. Sementara kan pihak Indosiarnya sendiri itu kan yang kata saya itu tanpa nama gitu, sawerannya itu banyak sekali gitu. Terus kalau misalkan saya boleh saran gitu ya, kalau misalkan Indosiar itu seperti itu nanti ke depannya gitu, saya sangat menyayangkan gitu untuk para sultannya Madura gitu, daripada itu uangnya dikasihkan ke Indosiar gitu ya. Mendingan kita langsung panggil aja Valennya, kita nanggep Valen gitu, bintang tamu Valen panggil aja gitu ke Madura gitu, event khusus Valen atau dengan penyanyi DA siapa gitu, yang untuk mereka yang ingin mereka pilih lah nanti gitu, untuk diundang ke sana gitu ya, daripada kan uangnya habis-habisan percuma kan untuk dikasihkan gift. Kenapa guys? Karena secara gitu kalau saya pikir mungkin Indosiarnya sendiri itu melawan dengan oponennya sendiri gitu.
Jadi buat apa kalau untuk Sultan Madura itu besar-besaran nyawer juga gitu. Ternyata kan kalau tetap peraturannya seperti itu nanti ke depannya kan ya kasihan juga gitu. Nanti alih-alihnya kalau untuk ajang yang ke depannya ajang kompetensi DA Akademi Indosiar mencari bakat apa? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaannya, bakatnya apa gitu. Valen aja, sekelas Valen aja, dia musisi loh. Dia bisa menciptakan lagu, dia bisa improvisasi vokal, dia bisa dinamika, harmonisasi, dia bisa pembawaan, penjiwaan, apalagi dengan suaranya karena memang dia terlatih dari kecil ya. Kan kalau kita perhatikan kemarin, dia berhak layak untuk nomor 1 gitu ya. Tapi ya mau digimanakan lagi ya, nasi udah jadi bubur. Ya kita sekarang hanya pasrah saja mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk kedepannya ada DA8 nih. Kalau misalkan seperti ini, virtual gift ditanamkan terus tahun ke depan, tahun bertahun-tahun dengan arah kompetensi yang seperti ini, masih memakai gift virtual gitu. Kalau menurut saya sih ya udah aja, nggak usah ajang pencarian bakat untuk penyanyi gitu. Jadi kita kasih nama ajang pencarian donatur ya, yang terbesar siapa, baru itu kita kasih juara 1, mungkin seperti itu ya. Itu menurut saya pribadi ya, kalian juga mungkin komentarnya seperti itu. Nah itu bagi saya sangat menyayangkan sekali. Kok kenapa gitu sayang orang-orang yang berbakat, anak kecil yang sangat berbakat sekali, menggemari dangdut gitu, menanamkan vokalisnya sendiri dengan proses perjuangan guys, itu tidak main-main ya, membutuhkan proses waktu yang lama, yang panjang, berjuang untuk kesuksesannya di DA7 kemarin itu kan bukan main ya, bukan sehari atau 2 hari. Cuman kalau misalkan untuk tahun kedepannya masih ditanamkan seperti itu, masih sabun-sabun gift kayak gitu, saya pribadi yang menyukai dangdut, saya sangat menyayangkan sekali. Berarti tidak secara natural, tidak secara real ya, masing-masing mendapatkan kemenangannya itu hanya karena virtual gift gitu ya, mungkin seperti itu. Sekali lagi untuk yang sudah menang ya terima kasih, sukses selalu, terus maju terus, jangan menyerah. Untuk Valen juga sebagai juara 2 sama saja sih, tetap kamu tetap di hati masyarakat, tetap di hati para penggemar kamu ya, kamu tetap semangat, tetap sukses terus, dan untuk Dede April juga tetap semangat. Ya intinya di video ini saya sedikit membahas jatuhkan pihak Indosiar bukan untuk menjatuhkan siapapun baik juri maupun peserta, tetapi saya hanya menyampaikan rasa kegelisahan saya gitu. Itu aja mungkin ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada